Tiga kelemahan DC pinjol yang bisa Anda manfaatkan untuk menguatkan mental Anda ketika Anda galbait. Hampir semua nasabah galbait itu takut dengan yang namanya debt collector pinjol. Padahal sebenarnya debt collector pinjol itu sendiri punya banyak kelemahan. Setidaknya ada 3 kelemahan debt collector yang bisa Anda manfaatkan ketika Anda sedang galbait. Dan kalau Anda tahu apa-apa saja kelemahan debt collector ini, maka Anda pasti akan kuat mentalnya untuk tetap galbait. Anda pasti tidak akan merasa takut ataupun ragu untuk tetap galbait. Sekalipun ada banyak teroran dan ancaman dari debt collector pinjol yang dikirimi ke Anda secara bertubi-tubi lewat WA, SMS, email, bahkan teleponan langsung, semua itu Anda akan bisa abaikan kalau Anda tahu 3 kelemahan debt collector pinjol ini. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas tentang 3 kelemahan tersebut supaya mental Anda kuat dan Anda tetap tenang dan semangat untuk tetap galbait. Apa sajakah ketiga hal tersebut? Ini dia untuk teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga Anda sehat selalu, bahagia selalu, dan lancar semua urusannya serta berlimpah rezekinya. Nah, di sini saya mau bongkar 3 kelemahan debt collector pinjol berdasarkan pengalaman dari para teman-teman debt collector pinjol yang sering curhat ke saya dulu ketika saya masih aktif di finance. Banyak dari teman-teman debt collector ini yang suka cerita dan suka memintai solusi atau pendapat dari saya tentang peraturan dan undang-undang mengenai pembiayaan. Padahal saya tahu dari kantor pun mereka sebenarnya sudah dibekali dengan pemahaman akan hal itu. Bahkan hampir setiap pagi mereka di briefing untuk mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab mereka serta batas-batas penagihan yang harus mereka jalankan. Terlebih lagi untuk memberi kepada mereka semangat. Jadi hampir setiap pagi mereka itu di briefing. Namun entah kenapa teman-teman debt collector ini suka sharing ke saya, suka curhat, suka berbagi cerita tentang pengalaman mereka yang sering sekali berbenturan dengan kondisi di lapangan. Di mana ternyata atau pada kenyataannya teori yang disampaikan di kantor kadang-kadang itu berbeda dengan kondisi di lapangan. Bahkan ada yang faktanya berseberangan dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Sehingga hal ini menyebabkan teman-teman debt collector ini mengalami berbagai macam hal, rintangan ataupun masalah di lapangan. Mulai dari dikeroyok massa, bahkan tidak sedikit yang akhirnya berurusan dengan hukum. Bahkan tidak jarang dari teman debt collector ini yang masuk bui. Dulu ada teman saya debt collector yang masuk bui karena ya kesalahan prosedur atau mungkin karena terlalu emosi. Jadi seperti itu ya. Belakangan ini juga kita tahu bahkan bos debt collector ada yang ketangkap tuh. Beritanya itu cukup viral belakangan ini. Anda bisa searching itu di internet. Anda bisa cari itu dengan kata kunci bos debt collector ditangkap. Nanti akan banyak beritanya muncul tuh. Itu terjadi akibat kesalahan dari prosedural yang mereka lakukan. Nah, jadi 3 kelemahan debt collector ini saya ambil dari pengalaman para teman-teman debt collector. Jadi ini pengalaman nyata atau pengakuan dari beberapa teman-teman debt collector. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang mau saya sampaikan atau saya bagikan kepada teman-teman yang galbait. Supaya kalian semakin semangat untuk tetap galbait. Supaya kalian tidak takut dengan segala macam bentuk teroran para debt collector pinjol. Supaya kalian tahu kelemahan mereka ini di mana. Dan kalian bisa mempergunakannya atau memanfaatkannya untuk mendukung program galbait kalian. Nah, sebagaimana biasanya teman-teman yang galbait pasti takut dengan teroran atau ancaman dari para debt collector pinjol. Takut jika sampai didatangi. Nah, hal yang sama juga ternyata dialami oleh para debt collector pinjol ini. Mereka juga mengalami ketakutan yang sama seperti yang Anda alami. Bahkan mereka lebih takut daripada Anda. Kenapa? Karena mereka juga manusia dan mereka juga punya rasa takut.
Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebenarnya undang-undang dan peraturan itu berpihak kepada nasabah, bahkan lingkungan berpihak kepada nasabah. Jadi sebenarnya para debt collector ini mereka bisa dibilang sendiri, baik di masyarakat maupun di mata hukum mereka ini sendiri. Jadi tidak ada yang membela mereka. Jadi artinya di situ mereka ini sebenarnya jauh lebih takut kepada Anda yang Anda didukung oleh lingkungan, didukung oleh masyarakat dan bahkan dilindungi oleh undang-undang. Jadi Anda tidak perlu takut kepada para debt collector, apalagi debt collector pinjol, apalagi pinjol yang ilegal. Contoh, ketika seorang debt collector pinjol ngirimin Anda teroran atau ancaman, DC-nya juga pasti takut. Karena isi dari teroran itu sendiri sangat berisiko bagi si debt collectornya. Contohnya, jika nasabahnya melaporkan ke OJK, debt collectornya bisa kena teguran, bahkan dipecat. Atau isi kalimatnya dilaporkan ke polisi karena telah bernada pengancaman yang membahayakan dan itu menimbulkan ketakutan kepada nasabah. Terlebih lagi jika sampai nasabahnya depresi atau bahkan bunuh diri. Itu bisa masuk ranah pidana. Jadi sebenarnya dalam hal ini debt collectornya lebih beresiko. Makanya mereka sebenarnya ketakutan jauh lebih daripada ketakutan Anda kepada mereka. Mereka was-was. Bahkan mereka tidak tenang akibat kepikiran. Mereka kepikiran bagaimana ya dengan teroran yang saya kirim. Bagaimana ya dengan WA yang saya sampaikan kepada nasabah ini. Bagaimana responnya nanti reaksinya. Bagaimana kalau sempat nasabahnya melakukan pelaporan, apalagi sampai main lapor ke polisi. Makanya banyak debt collector pinjol yang ngirimin teror atau ancaman itu nggak berani sebutkan nama perusahaannya atau jati dirinya. Bahkan inisialnya pun dia tidak berani sebutkan. Itu menandakan bahwa debt collector ini sangat takut. Jadi maksud saya di situ harusnya Anda tidak usah takut kepada mereka yang takut. Anda jangan takut kepada mereka yang penakut. Sebenarnya mereka itu penakut. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, secara prosedur atau SOP, yaitu penagihan yang harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi semua pembiayaan termasuk pinjol harusnya mengikuti peraturan dari OJK ini ya, atau ketetapan dari OJK ini. Jika tidak, maka mereka akan kena sanksi. Seperti penagihan yang nggak boleh lewat dari jam 8 malam atau sebelum jam 8 pagi, nggak boleh nagih. Kata-kata atau kalimat-kalimat penagihan tidak boleh yang bernada mengancam, yang menakut-nakuti, bahkan bernada memaksa. Nanti Anda bisa searching di Google mengenai aturan dan peraturan tentang hal ini. Searching aja nanti dengan kalimat aturan penagihan debt collector atau undang-undang penagihan debt collector. Itu akan muncul semua di sana. Itu artinya para debt collector ini sebenarnya tugasnya itu hanya boleh mengingatkan nasabah supaya bayar hutang. Dan itu pun ada waktunya, nggak sembarangan 24 jam. Atau hanya boleh menjelaskan kepada nasabah atau memberi nasabah pengertian supaya nasabah paham akan tanggung jawabnya untuk bayar hutang. Artinya tugas debt collector ini hanya menyadarkan nasabah supaya nasabah ini jangan lupa tanggung jawabnya untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi pada faktanya banyak debt collector yang tidak diajarkan demikian. Atau mereka mungkin diajarkan di kantor, tapi banyak yang melanggar. Seperti meneror nasabah supaya bayar, nakut-nakutin kalau nasabah bisa dipidanakan, akan bawa RT RW, dan lain-lain. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena inilah yang paling efektif untuk membuat nasabah bayar. Tapi di balik ini semua, ternyata resikonya sangat fatal bagi debt collectornya, bahkan bagi pembiayaannya. Pinjolnya bisa ditutup atau bahkan dipidanakan, apalagi sampai ada yang bunuh diri. Yang sebenarnya hal semacam ini sangat tidak boleh dilakukan para debt collector pinjol. Dan kalau dilakukan, maka hal ini bisa dilaporkan, bahkan bisa dikasuskan. Nah, ini tentu mendatangkan ketakutan tersendiri bagi debt collector yang meneror nasabah atau ngancam-ngancam nasabah. Tentu mereka akan kepikiran resiko dilaporkan. Selain mereka bisa dipecat, mereka juga bisa berurusan dengan hukum karena telah melanggar hukum.
Banyak tuh yang sudah berurusan dengan hukum akibat hal seperti ini, apalagi nasabahnya sampai dirugikan seperti stres, depresi, bahkan gila, bahkan ada yang bunuh diri. Jadi teman-teman, sebenarnya risiko yang paling besar itu kepada debt collectornya. Jadi oleh karena itu Anda tidak usah takut, Anda tidak usah memikirkan akan hal-hal itu. Biar mereka yang ketakutan dan mereka yang memikirkan risiko apa yang akan terjadi kepada mereka. Saya pernah ngancam debt collector yang neror teman saya. Jadi teman saya ini diteror terus sama debt collectornya dengan kata-kata dan nada-nada atau kalimat-kalimat yang tidak senonoh, bahkan yang bernada mengancam. Jadi akhirnya saya mengambil handphone teman saya ini lalu saya balas dengan mengatakan bahwa saya sudah melaporkan semua chat dan teroran dia ke polisi dan sudah saya screenshot dan sudah saya lampirkan di laporan tersebut. Dan kasusnya sedang diselidiki. Bahkan sekarang saya lagi ngumpulin bukti-bukti. Itu yang saya sebutkan di chatan tersebut. Jadi silahkan Anda kirimi terus ancaman dan teroran Anda sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau boleh saya minta teroran atau ancaman yang paling sadis dari Anda. Saya senang sekali untuk menerima ancaman tersebut. Supaya kasus ini segera bisa diproses. Supaya bisa naik ke jalur hukum. Saya katakan demikian kepada debt collector yang ngirimin ini ya. Dan saya pastikan ini akan masuk ke ranah pidana. Saya katakan begitu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani ngirim teroran atau ancaman ke teman saya ini. Tidak ada lagi. Debt collectornya langsung ciut dan langsung takut. Karena saya bilang bahwa saya juga bisa mencari lokasi mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kelemahan debt collector pinjol ini adalah dicuekin. Ini sebenarnya yang paling tidak bisa mereka atasi ya. Jadi kelemahan yang ketiga dari debt collector pinjol ini adalah dicuekin alias diabaikan. Ketika debt collector pinjol ngirimin Anda pesan yang berupa teroran atau chat, apalagi yang bernada ngancam-ngancam ya, biasanya debt collector ini akan menunggu balasan atau respon dari Anda. Karena dari respon atau jawaban Anda ini, mereka bisa prediksi apakah Anda ketakutan, mereka bisa prediksi kelemahan Anda, ataukah Anda berani. Nah, mereka bisa ukur kondisi dan keadaan Anda. Mereka bisa ukur mental dan pemahaman Anda sejauh mana Anda paham tentang undang-undang dan peraturan. Karena semua di negara ini diatur oleh undang-undang dan peraturan, ya kan? Tapi ketika nasabahnya cuek, ketika Anda cuek, Anda abai, Anda tidak respon, bahkan Anda menghapus setiap chat yang masuk sebelum Anda baca, maka hal itu akan membuat debt collectornya habis akal. Debt collectornya was-was alias takut, tapi bercampur emosi. Mereka bercampur emosi. Dalam hal ini, debt collectornya akan mati akal alias tidak berkutik. Mereka bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biasanya nasabah yang begini akan balik dicuekin sama debt collectornya. Debt collectornya akan malas untuk neror WA atau ngirimin penagihan kepada nasabah yang seperti ini. Malas ngadepin nasabah tipe ini. Bahkan debt collectornya akan malas untuk mendatangi nasabah seperti ini. Bahkan mereka akan takut ke nasabah yang begini. Kenapa? Ya, sama seperti ini ya. Coba bayangkan Anda ketemu dengan orang, lalu Anda ajak orang tersebut ngomong, atau Anda menjelaskan sesuatu kepada orang tersebut, atau menanyakan sesuatu kepada orang tersebut. Tapi dia diam aja, sambil melototin Anda. Bagaimana? Seram kan? Nah, begitu juga dengan debt collector ini ya. Debt collector ini juga manusia, punya rasa takut, dan mereka juga was-was. Tentu mereka memikirkan keselamatan mereka, dan juga memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada mereka. Itulah 3 kelemahan debt collector yang bisa teman-teman manfaatkan untuk tetap galbay, untuk tetap semangat galbay. Ketiga hal tersebut sebenarnya sudah cukup untuk membuat Anda semangat dan juga tetap merasa aman untuk galbay. Jadi itulah yang bisa teman-teman manfaatkan. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk galbay, dan jangan pernah kendor. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.